Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Karani Utari dapat menyapa Anda dalam program Kabar Jambi, program yang diharapkan dapat menginspirasi masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Jambi. Tema dialog kita pada kali ini saudara yaitu UMKM bergeliat, ekonomi tumbuh. Lalu bagaimana korelasi atau hubungan dari pertumbuhan ekonomi dengan UMKM yang bergeliat ini? Nantinya pertanyaan ini akan kita bahas bersama dua orang narasumber kita. Yang mana salah satu narasumber kita sudah hadir bersama saya di studio TVRI. Saat ini ada Ibu Hamidah, beliau merupakan pelaku UMKM minuman. Apa kabar Ibu Hamidah? Alhamdulillah sehat Ibu, sehat. Nah selanjutnya ada satu lagi narasumber kita, tetapi melalui secara virtual melalui Zoom. Ada Mbak Elita. Mbak Elita merupakan pelaku UMKM batik. Apa kabar Mbak Elita? Alhamdulillah sehat. Bagaimana di Kerinci Mbak Elita? Kabarnya di Kerinci? Nah, suaranya belum masuk ya suara Mbak Elita. Baik, kita sambil menunggu suara dari Mbak Elita, kita ke Mbak Hamidah dulu ya Mbak Hamidah. Mbak Hamidah ini awal mulanya bisa terjun ke UMKM minuman ini gimana awal mulanya Mbak? Awal mulanya itu 2017 ya. 2017 itu sebenarnya iseng sih cari sampingan aja untuk tambah-tambahan gitu. Nah awalnya saya juga memang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Baik. Nah jadi saya tuh kan orangnya yang pengen ada penghasilan. Terus saya cari ide dari sosmed, Instagram, Facebook atau dan lainnya kayak gitu kan. Terus kepikiran kok kayaknya minuman nih banyak kayak gitu kan, jus apa segala macam kayak yang lainnya, tapi kok pengennya tuh yang agak sedikit berbeda. Yang berbeda Mbak ya. Agak sedikit berbeda. Terus saya cobalah waktu itu awalnya dari mangga. Awalnya mangga satu dulu Mbak ya nyobanya. Awalnya mangga karena mangga itu kan hampir mudah dicari waktu itu. Nah banyak juga yang jual. Jadi saya coba ditambahin juga dengan jelly gitu kan. Nah jadi dicobain dulu sama keluarga apa yang ada yang kurang apa enggak. Nah nanti kalau sudah pas baru saya jualin. Baru jual, berarti keluarga dulu yang coba-coba nyicip. Nah lalu kan biasanya Ibu tadi bilang dari buah-buahan, berarti semua minuman itu dari buah-buahan asli Bu ya? Buah-buahan asli, alhamdulillah dari buah-buahan. Kenapa sih kan Ibu dari pegawai swasta lalu memutuskan untuk resign kah untuk fokus gini? Sampai resign fokus ke usaha Ibu ini. Kenapa sih Bu? Kan kalau kita kerja apalagi perusahaan kan udah tiap bulannya udah pasti tuh, kalau usaha kan kita ada naik turunnya gitu. Gimana itu Bu? Kalau kemarin sih emang sampingan ya, ternyata sampai ke saat ini alhamdulillah tuh meningkat. Alhamdulillah meningkat, pesanan juga meningkat. Terus juga permintaan juga semakin banyak. Coba dong buah yang ini, buah yang lain kayak gitu. Berarti dari konsumen juga ya yang ngasih saran coba-cobanya. Karena awalnya dari mangga dulu ya awal-awal. Mangga. Dari 2017 berarti sampai sekarang 2023 sempat mengalami pada masa COVID-19 kemarin Ibu pandemi. Itu gimana Bu pada masa pandemi? Waktu pandemi saya sempat turun ya penjualan itu karena waktu itu orang mungkin mikirnya kan di saat COVID takutnya nanti orang mikirnya nanti penyebaran virus kayak gitu. Jadi sempat off dulu. Sempat off juga. Iya, sempat off dulu. Nanti setelah sudah menurun COVID saya mulai lagi. Udah menurun COVID mulai lagi. Pas mulai itu apakah berintis lagi dari awal atau gimana tuh Bu? Enggak, udah ada nama. Nah, tertarik nih waktu COVID kan orang udah turun. Ibu Mbak maaf tetap bisa lanjut lagi. Berarti kan masyarakat udah mengenal ya. Itu gimana strateginya untuk membangun merek yang positif di masyarakat? Kebetulan sebelumnya memang Ibu punya usaha Mila Cake and Cookies. Jadi selama ini memang sudah berjalan, tetapi kan Ibu itu produksinya cuman di bulan puasa aja. Di bulan puasa aja, ya. Misalnya kayak kue kering, kue basah kayak gitu. Nah untuk pengelancarnya itu sayalah yang ibaratnya ininya melanjutkannya Mbak ya. Kalau untuk modal awal pertama kali 2017 itu berapa modalnya Mbak? Untuk modal 100.000-an. 100.000 aja? Wah, ini udah berkali-kali lipat ya Mbak. Alhamdulillah. Untuk mangga. Nah, kalau lagi nggak musim buahnya tuh gimana dong Mbak? Ya paling diselingin dengan yang lain. Diselingin yang lain seperti apa tuh?
Misalnya kayak jambu, ada kalau misalnya di pasaran ada yang lain, saya coba yang lain. Oh, coba yang lain. Kalau yang Iya. ini ada apa aja nih variasinya, Mbak? Untuk sekarang itu ada Variannya. sirsa, coffee aren cincau, Iya. sama strawberry jelly drink. Oh, sama strawberry jelly drink. Iya. Jadi strawberry juga. Mm-mm. Oh, banyak. Ada berapa varian sih, Mbak? Untuk saat ini 4 sih. Ada 4. Itu semuanya konsumen. Mbak nambah lagi dan nambah lagi. Ada nggak yang konsumen kayak Mbak nambah ini lagi dong Mbak Mida? Iya. Ada apa Ada. tuh Mbak? Misalnya kayak kemarin kan, Mbak, kenapa nggak kepikiran coba bikin kopi kayak gitu kan? Oh iya ya, coba bikin kopi kayak gitu. Iya. Nah, jadi sebelum saya launching kopi, saya cari-cari dulu di sosmed. Idenya dari situ. Dari sosmed ya Iya. biasanya. Itu kalau nyari ide berapa lama biasanya Mbak Amida? Paling lama sekitar 1 mingguan. 1 minggu nyari ide, terus trial errornya. Nah, Iya. trial errornya ini berapa kali nih sampai jadi produknya itu Mbak? Alhamdulillah kemarin cuma 1 kali. 1 kali langsung Iya, jadi? Itu apa kemarin yang errornya itu, waktu errornya? Waktu susu sih, susu sama gulanya kurang pas. Oh, susu sama gulanya kurang pas. Kalau minuman ini awetnya berapa lama sih Mbak? Kalau untuk di freezer hampir satu bulan tahan. Oh, 1 bulan tahan kalau di freezer. Kalau misalnya di luar freezer itu Paling 2 hari. 2 hari aja, Iya. tuh tahan Mbak ya. Baik. Kalau per bulannya itu berapa botol sih yang terjual biasanya Mbak? Untuk biasanya sebelumnya cuma paling 100 botol. Awal-awal Mbak ya? Iya, awal-awal paling cuman segitu. Kalau untuk sekarang alhamdulillah di atas 100. Di atas 100. Wah, luar biasa sekali. Waktu pertama kali 2017 itu Mbak pemasarannya seperti apa Mbak 2017 kemarin? Tetap dari online juga. Oh, online juga dari 2017. Melalui apa itu awal-awalnya Mbak? WhatsApp, Facebook sama Instagram. Oh, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Jadi tetap memanfaatkan teknologi juga ya, Iya. perkembangan. Nah, apalagi kalau waktu di zaman COVID-19 itu ada nggak Mbak ngikutin tren perubahan perilaku konsumen supaya penjualan tetap naik? Nggak ada sih. Enggak ada, tetap Iya. yang itu, tapi tetap masyarakat Iya. juga karena dari buah-buahan asli Mbak Iya. ya. Kalau dari 2017 hingga 2023 ini ada nggak tren yang Mbak ikuti untuk meningkatkan penjualan? Belum ada sih. Belum sampai ada ya, sekarang. belum ada. Cuma kopi ya, Iya, kopi kepengen. kopi aja yang ini. Itu masih dicoba Mbak ya, masih dicoba. Kalau kolaborasi bersama UMKM lain ada Mbak? Ada sih sebelumnya, tapi orang tua yang ini Oh, yang ikut kolaborasi, baik. kolaborasi. Kita coba terhubung lagi dengan Mbak Elita. Halo Mbak Elita, apa kabar? Masih belum ada suaranya. Oh, Mbak Elita pakai headset ya Mbak Elita? Boleh dilepasin Mbak headsetnya Mbak? Kita masih belum mendengar suara Mbak Elita. Bisa tolong lepasin headsetnya Mbak Elita? Iya, suaranya masih belum kedengaran. Oh, nggak pakai ya Mbak? Baik, masih terkendala. Kita lanjutkan Mbak Amida ya. Berarti dari orang tua aja yang kolaborasi. Kalau Mbak belum mau kolaborasi, belum ya, belum. Kenapa Mbak belum? Belum move on. Enggak sih. Tapi kalau misalnya untuk sekarang ya alhamdulillah memang ada teman-teman yang deket. Yang dekat, saling bantu ya. Kalau untuk perluasan modal itu apakah ada Mbak bantuan dari pemerintah atau dari modal sendiri untuk perluasan? Untuk sekarang masih modal sendiri. Modal sendiri. Ada keinginan nggak untuk ekspansi, jadi minjam dari pemerintah atau lembaga keuangan lainnya untuk modal? Kalau boleh sih. Mau ya, mau Iya, untuk mau perluasan. Rencana mau perluasan seperti apa Mbak? Untuk inilah produk yang punya orang tua. Mau saya ini. Cookies tadi ya, Iya. kue kering tadi, untuk kue kering. Kalau di minuman ini tuh kendalanya apa sih Mbak? Kendalanya paling ya stok buah-buahan itu Stok aja. buah-buahan ya. Kalau pernah Kalau- nggak lagi misalnya mangga lagi kosong juga, strawberry kosong, semua kosong gitu. Pernah nggak ngadepin yang kayak gitu Mbak? Iya, pernah. Pernah, itu gimana solusinya? Sempet yang stop dulu lah jualan. Stop dulu jualan. Karena kan memang nggak ada produknya. Jadi kita juga bingung kan mau bikin apa kayak gitu. Terus juga cari info. Jadi untuk yang kopi paling yang bakalan nanti kedepannya bakal ini Bahkan tetap terus di stok lanjut kok. karena bukan buah musiman gitu Iya, Mbak ya. Baik. Kalau kopi rencananya mau bikin kopi yang versi seperti apa Mbak? Yang hampir mirip dengan kopi-kopi yang terkenal. Kopi-kopi yang terkenal ya, yang kekinian, yang anak Iya, muda. benar. Kalau pertama kali itu kan dicobain ke keluarga. Responnya gimana yang pertama kali Mbak?
Pertama sih memang kalau keluarga bilang enak, Enak. gitu kan, coba aja dijual kayak gitu. Iya, dijual. Terus pertama kali jual konsumen tuh responnya gimana? Iya, enak semua. Enak semua ya, wah. Cuma terkena waktu itu di manisnya ya, di gula dan susu Karena itu. memang belum pas waktu itu rasanya. Jadi pas waktu kita trial ulang, alhamdulillah udah pas. Nah, kasih lagi sama keluarga kan. Jadi keluarga dulu ya, Iya, jadi percobaan. Keluarga dulu. Udah pas belum? Ada yang kurang apa enggak kayak gitu kan. Kalau misalnya udah pas, ya udah baru kita launching. Baru berani ke yang lainnya, baru di launching. Kalau untuk harga sendiri berapa, variasinya berapa tuh Bu? Kalau untuk apa? Harganya mulai dari berapa aja? Harganya dari 10 ribuan. Dari 10 ribuan sampai berapa? Kalau untuk kopi yang 15.000. Oh, kopi 15.000. Kenapa lebih mahal kopi sih? Karena kopi kita nggak pakai air sama sekali. Oh, jadi Susu full. Full susu. Iya. Yang buah-buahan juga susu, Mbak ya? Iya, pakai susu juga. Sebenarnya tuh yang tentuin masyarakat itu lebih suka yang manisnya gimana? Target marketnya seperti apa sih, Mbak ini? Yang nggak terlalu manis, tapi yang sedang-sedang Yang sedang-sedang aja. Kalau awal mulai itu target pasaran itu nyasar ke golongan anak muda atau orang tua atau anak-anak? Menengah sih. Oh, menengah Iya. ya, menengah semuanya. Kalau paling banyak itu biasanya beli siapa, Mbak? Hampir rata-rata untuk sekarang nih ke puskesmas. Oh, puskesmas banyak ya. Kenapa banyak yang minatnya di puskesmas? Karena mereka tahu sirsa itu bagus. Oh, bagus. untuk Buat apa, Mbak? Buat apa tuh kesehatannya? Untuk daya tahan tubuh. Oh, daya tahan tubuh. Vitamin C juga ini, apalagi kan waktu COVID kemarin Iya. kan banyak yang ini juga. Jadi begitu tahu dengan sirsa ini, hampir kalau bikin sirsak itu habis gitu. Jadi yang paling laku itu sirsak. Iya. Kalau sampai saat ini yang paling laku apa, Mbak? Masih sirsak. Masih sirsak juga. Sirsak sama kopi yang Sirsak, bestseller untuk kopi. sekarang. Karena sirsak tadi dari segi kesehatan, kalau kopi biasanya kenapa tuh? Biasanya orang hobi sih. Oh, hobi minum kopi. Apalagi kemasannya praktis, ada jeli-jelinya juga, Mbak ya. Baik. Nah, Mbak ini dibantu nggak? Ada yang bantu Mbak, karyawan atau apa? Mbak masih sendiri? Untuk sekarang sih masih kerja sendiri. Masih kerja sendiri. Itu nge-handle semuanya Mbak sendiri dari. Paling kita stok sih, misalnya stok minuman kopi yang habis stok kayak gitu. Tapi kalau misalnya sirsak habis stok kayak gitu. Jadi lihat variannya juga. Lihat variannya. Kalau misalnya ada permintaan nih, misalnya mangga, Kak mau pesan mangga dong, kayak gitu kan. Nanti baru kita stok mangganya gitu. Biasanya kalau masyarakat yang ingin memesan itu, konsumen yang ingin memesan itu berapa hari sebelum pembuatan sih Mbak? Bolehnya misalnya H-1 atau? Misalnya H-2 gitu. Oh, H-2 ya. Kalau misalnya lagi nggak ada buahnya tuh gimana? Misalnya ada orderan banyak nih, buahnya lagi kebetulan nggak ada, gimana? Tetap kita usahain cari. Tetap usahain cari. Tuh, menarik sekali ini Mbak Mida dan Mbak Elita masih belum terhubungan kita. Kita lanjutkan perbincangan kita sejeda pariwara berikut dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, masih dengan tema kita UMKM bergeliat, ekonomi tumbuh. Nah, Mbak Mida, saya penasaran nih, sebenarnya Mbak ini emang hobinya membuat produksi seperti ini atau apa sih hobi Mbak sebenarnya? Sebenarnya memang hobi di kulineran sih. Sebelumnya memang jajan-jajan kayak gitu kan, hobi ngerasain mana yang enak, mana yang enggak kayak gitu kan. Nah, jadi awalnya itu saya itu dulu sering bantu-bantu orang tua sih. Orang tua kan hobi bikin kue, bikin makanan kayak gitu. Jadi sering bantu seperti itu. Awalnya dulu sih sering bantuin ngacaunya aja. Jadi pas semenjak waktu dari SMA ya, dari SMA sering buat pengen dong bikin kue kering kayak gitu kan, awalnya untuk lebaran di rumah kayak gitu. Nah, terus dari situ banyak yang bilang, ih enak ya bikinan Ida kayak gitu. Jadi kok dari situ mulai kepengen maju kayak gitu kan. Nah, sampailah pada akhirnya minuman ini berjalan. Berarti udah banyak juga sebelumnya nyoba-nyoba, Bu ya. Mbak Mida kita coba terhubung lagi dengan Mbak Elita. Halo Mbak Elita, apa kabar?
Mbak Elita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita sudah bisa mendengar suara Mbak Elita nih. Apa kabar di Kerinci Mbak Elita ya? Kabar di Kencis kayak sekarang Bu, cuaca lagi mendung. Oh, lagi mendung. Iya. Mbak Elita ini pelaku UMKM batik ya Mbak? Batik ya. Itu awal Ya, mula betul. Mbak jadi pelaku UMKM batik itu seperti apa sih Mbak? Kenapa sih mau di batik usahanya? Saya menggeluti batik ini sudah lama Mbak. Dari tahun berapa tuh Mbak? Dari tahun 1995. Wah. Pada saat itu saya mempelajari batik Jambi sebelumnya. Sesudah itu saya hijrah dari Jambi ke Kerinci. Saya buat motif kerinci yang beraksara incung. Wah, menarik nih. Berarti awalnya dari batik Jambi terus pindah ke Kerinci dan tertarik di aksara incung Mbak ya? Ya, saya menggeluti batik incung sekarang. Kenapa nggak tetap di batik Jambi? Kenapa mau menggelutin aksara batik incungnya Mbak? Ya, saya ingin mengalih budaya batik kota Sungai Penuh atau batik Kerinci yang mana kita mengalahkan budaya daerah kita masing-masing. Baik. Itu pertama kali ada nggak tantangan kan dari batik Jambi kan udah banyak dikenal nih Mbak Elita ya. Kalau batik incung kan masih sedikit ya, belum banyak masyarakat yang tahu awal-awalnya. Apa sih tantangannya untuk memasarkan produknya Mbak Elita? Kalau mengenai batik ini pada mulanya memang susah untuk memperkenalkan pada kita yang baru membuat batik aksara incung ini. Dengan seiring waktu batik Kerinci yang beraksarakan incung ini sudah banyak dikenal sampai sekarang. Apalagi sudah dianjurkan oleh wali kota untuk memakai produk daerah kita Kerinci, kota Sungai Penuh. Berarti aksara incung itu pertama kali Ibu kalau awalnya itu belajarnya dari mana? Bukan aksara incung ya? Itu atau apakah otodidak atau Ibu belajar dari pusat kerajinan batik aksara incung? Bagaimana Bu? Kalau huruf incungnya kita memang ada yang memberi suatu bukunya. Aksara incungnya yang mana dulu Pak Iskandar yang mengalahkan batik incung. Jadi kita belajar di samping ada panduannya kita juga belajar dengan sejarah-sejarah yang ada di budaya-budaya Kerinci dan kota Sungai Penuh. Berarti batiknya juga menggunakan aksara juga budaya yang ada di Kerinci Sungai Penuh. Mbak Elita ya, itu di belakang Mbak Elita itu motif apa aja tuh Mbak Elita? Oh, yang di belakang kita ini motif incung Bu. Aksara incungnya Mbak? Setiap motif Kerinci ada huruf incung. Itu tulisannya yang mana mempunyai makna tersendiri. Seperti yang motif ini Mbak ya, aksara incungnya Kerinci sekepal tanah surga baca incungnya. Oh, menarik. Cuma kalau batik Kerinci ini tergantung ciri khas kita masing-masing Mbak, tapi harus ada huruf incungnya. Tergantung ciri khas. Kalau ciri khas Mbak Elita seperti apa Mbak? Kalau ciri khasnya incung Mbak. Incung itu ya, baik. Kalau yang di sebelahnya itu motif apa Mbak? Ini? Iya. Ini tetap ada incungnya, selai daun. Wah, selai daun. Ini incungnya. Oh. Yang di atas juga ada incung. Setiap motif ada incung yang beraksara incung. Baik. Nama motifnya ini keris yang di atas. Kalau ini selai daun. Selai daun. Ada makna filosofinya nggak tuh Mbak? Ini cuma beraksarakan Kerinci juga, sekepal tanah surga. Sekepal tanah surga, tapi dikombinasikan dengan seperti flora dan fauna yang ada di Kerinci juga Mbak ya, seperti juga batik Jambi. Ya, betul baik. Nah, saya kembali ke Mbak Hamidah lagi nih Mbak Hamidah. Kalau misalnya terkait kendalanya pembuatan minuman ini apa Mbak? Kendalanya ya buah tadi. Buahnya itu aja ya. Buah aja. Kalau untuk pemasaran konsumen? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena pemasaran dari melalui online ya. Online. Nah,
Mbak Elita, kalau Mbak Hamidah kan pemasarannya secara daring nih, secara online. Kalau Mbak Elita ini pemasarannya seperti apa Mbak Elita? Kalau pemasarannya sekarang nih daring juga, tapi permintaan banyaknya di daerah. Oh, di daerah. Baik. Ya, Biasanya ya lokal. Kalau melalui misalnya keluar daerah juga melalui daring juga, online jatuhnya. online juga Mbak Elita ya. Mbak Ya. Elita ini bikin batik incung ini dibantu karyawan kah atau masih Mbak Elita sendiri? Dibantu oleh karyawan, Bu. Dari karyawan ya. Karyawannya itu dari masyarakat sekitar Mbak Elita ya? Ya, Jadi sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar untuk membantu UMKM Mbak Elita. Berapa karyawan Mbak Elita, Mbak? 7, Oh, ada 7 orang. 7. Ada 7 itu Ya. itu dibagi-bagi Kak. Ada berapa yang untuk membuat pola atau gimana tuh, Mbak? Dibagi-bagi, ada yang membuat pola, yang mengecat, menemboknya atau mewarna. Sudah ada bagian-bagiannya. Oh, udah ada. Apa sih yang bedain selain dari motifnya batik incung ini sama batik Jambi? Prosesnya sama aja, Mbak ya? Kalau proses sama, cuma beda motifnya Oh, saja. beda motifnya saja. Biasanya paling banyak itu yang dicari masyarakat itu yang motif yang mana, Mbak? Yang itu kalau sekarang ini permintaan banyak yang motif incung. Yang incung yang biru itu, Mbak ya, yang full incung ya? Ya, yang biru. Ya. Baik. Kita yang memproduksi batiknya yang incung Karangsetio, Mbak. Oh. Kalau pemasarannya tetap juga dari online. Atau kalau misalnya ada pemesanan itu yang paling banyak biasanya pemerintah atau masyarakat umum, Mbak? Dari pemerintah. Pemerintah, Mbak ya. Masyarakat umum juga ada. Masyarakat umum juga ada. Ya. Ada niat lain nggak, Mbak, inovasi dari batik incung itu dibuat selain kan batik incung nih mau dibuat jadi souvenir atau apa untuk industri kan pariwisata di Kerinci kan juga banyak nih meningkat nih, Mbak Elita. Ya. Ada, Mbak ya? Kayaknya. Kalau di sini untuk souvenirnya kita lacak juga banyak, lacak, sal. Oh, lacak dari batik incung itu juga, Mbak ya? Ya, lacak dan sal. Aksesorisnya juga bisa kita dari tas, buat untuk tas. Baik. Mbak Elita kan berarti usahanya dari 1995 sampai sekarang juga waktu pandemi juga terdampak ya sama kayak Mbak Hamidah tadi juga kena. Itu gimana waktu pandemi, Mbak? Waktu pandemi ya merosot omsetnya. Merosot omset tapi tetap jalan, Mbak ya? Ya. Tapi tetap jalan, cuma ordernya agak berkurang. Tapi kita pemesanannya melalui online. Iya. Karena memang semua lini itu produk juga banyak yang terdampak ya lini usaha. Tapi tetap berjalan UMKM ini karena di masa pandemi memang UMKM sebagai juga penunggak perekonomian nasional juga pertumbuhan ekonomi seperti tema kita ya, UMKM bergeliat, ekonomi tumbuh sama seperti pada pandemi walaupun pandemi lagi banyak yang hancur-hancurnya tapi tetap berjalan ya Mbak Hamidah ya sama Mbak Elita walaupun memang lagi merosot memang karena sebenarnya memang merosot. Lalu habis pandemi itu udah mulai bangkit lagi Mbak Elita? Alhamdulillah sesudah pandemi omset mulai naik lagi. Banyak. Ya, naik lagi. Biasanya sebulan itu laku berapa meter kain? Itu jualnya per meter ya, Mbak ya? Atau udah jadi ada Mbak mungkin udah jadi juga? Enggak, kita buat itu ukuran standar yang 2 meter, satu potong baju. Satu potong baju. Biasa sebulan laku berapa potong itu, Mbak? Kalau sebulan, kalau sekarang nih bisa 100 lebih. Wah, 100 lebih juga sama nih sama Mbak Mida nih, 100 lebih juga usahanya. Pernah nggak sih berada di yang posisi yang menghadapi banyak tantangan? Itu tantangannya apa sih, Mbak? Kalau tantangannya bahan baku biasanya kita kirim masih dari luar. Oh, dari luar, Mbak ya? Bahan baku untuk kainnya? Atau pewarna? Ya, dari pewarna, bahan bakunya kain. Kalau pewarnanya tuh kalau tantangannya kalau di segi pemasaran, kalau misalnya ada acara itu naik omset kita. Oh, sering di acara-acara juga Mbak ya? Seperti ikut event pemerintah gitu ya, bazar gitu? Iya, bazar. Udah di bak mana aja nih batik incungnya Mbak?
Bazar kemana aja? Kalau batik Incung Karangsetio tiba Malaysia, Wah, Padang, Jambi, Riau itu pemesanannya online juga Mbak. oh, nah sampai ke Malaysia Mbak ya? Ya, Wah, luar biasa. Nah, Mbak Mida, kalau Mbak Elita juga ngikutin bazar-bazar nih. Kalau Mbak untuk pemasaran ikut juga nggak bazar-bazar untuk minumannya? Untuk saat ini belum. Oh, belum. Iya. Tapi ada keinginan nggak untuk ikut bazar-bazar? Ada. Yang satu saat amin Mbak ya. Amin. Baik. Berarti full online aja, secara daring aja. Kenapa nggak juga buat apa offline-nya Mbak? Misalnya ada yang pengen kan tiba-tiba nih lagi lewat kan, tiba-tiba ada lewat Dulu toko Mbak. sempat, Oh, sempat. sempat nitip ke warung yang ada showcase-nya Iya. itu. Ternyata memang nggak tahan. Oh. Karena kan kalau misalnya kita tinggalin dalam 1 minggu, Iya. dia nggak ini. Karena cuma 2 hari ya Iya. kalau dia nggak di freezer. Baik, berarti itu salah satu kendala juga ya kenapa Iya. nggak bisa di offline. Tapi kalau misalnya ada yang dadakan mau beli itu bisa, Bisa. bisa karena nyetok Karena tadi, memang ada karena stok ada di nyetok, rumah. karena ada stok di rumah. Kalau misalnya lagi kosong tuh udah nggak bisa ya, harus Iya. tunggu besok. Nggak apa-apa. Kalau nyetok biasanya nyetok berapa botol nih Mbak? Paling banyak 50. Oh 50 tuh nyetok, Iya. wah banyak juga. Kan seminggu itu produksinya setiap minggu atau setiap berapa hari sekali Mbak? Tergantung sih. Kalau misalnya memang habis, misalnya kopi yang habis kayak gitu kan kita stok kayak gitu. Nanti kok lihat lagi kalau misalnya sirsa yang habis kita stok kayak gitu. Jadi produk yang misalnya dalam kulkas tinggal 2 atau 3 kayak gitu tetap kita stok lagi. Oh, tergantung produknya, untuk berapa kali stoknya. Mbak ngerasa nggak sih dari UMKM ini membantu juga dari segi perekonomian? Alhamdulillah membantu. Membantu gimana tuh Mbak? Kalau membantunya ya untuk kebutuhan di rumah lah. Kebutuhan di rumah ya. Baik. Kalau Mbak Lita sendiri kan udah merekrut punya karyawan ya Mbak Lita ya dari masyarakat sekitar. Itu bagaimana sih Mbak bisa jadinya masyarakatnya juga terbantu ya perekonomiannya Mbak di sana, gimana Mbak? ya di sini kan ibu-ibu yang tidak ada pekerjaan, kita beri suatu kegiatan yang mana bisa bermanfaat. Setidaknya kita membantu ekonomi keluarga. Berarti Ibu Elita ini memperdayakan ibu-ibu ya, banyak pegawainya Bu ya, karyawannya? Ya, ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga. Itu dari ikut Ibu dari 95 atau ada yang pindah-pindah juga, ada yang karyawan baru? Kita yang bekerja sama kita memang orang-orang lama. Oh, orang-orang lama. Baik. Ya. Itu baik. Ibu waktu 95 itu emang dari keluarga emang ada usaha batik atau Ibu yang pertama kali nih di keluarga Ibu usaha batik? Saya yang pertama kali Bu, pada waktu itu kan masih kelompok. Nah, sudah itu saya memang mendirikan usaha pribadi, jadi saya mengajak orang sekitar untuk belajar batik. Berarti Ibu juga mengajak untuk belajar batik juga. Di tempat Ibu, apakah Ibu juga ini ya Bu, sentra kajian batik Ibu juga membuka untuk kursus batik untuk masyarakat atau cuma untuk produksi aja Bu? Untuk produksi saja, saat ini untuk produksi saja. Baik, baik. Kita lanjutkan perbincangan kita ya Bu Elita, Bu Hamida, setelah jeda pada berikut, dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, masih dengan dua orang narasumber kita yang kreatif dan luar biasa, ada Mbak Hamida dan Mbak Elita. Dan saudara, di segmen ketiga ini kami yang mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui telepon interaktif di nomor 0741-66385 atau di nomor 0811-743-3133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Nah, saya mau ke Mbak Hamida lagi nih. Mbak Hamida, bagaimana sih Mbak menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan? Tergantung ininya aja sih, permintaannya. Kalau misalnya mereka pesannya apa, kita cepat buatnya, kita respon yang cepat. Respon yang cepat. Itu ya kuncinya Mbak ya. Mereka minta apa, dibatin gitu. Diusahakan dicariin, walaupun kayak tadi kata Mbak bilang lagi banyak lagi kosong. Iya, walaupun misalnya kadang kayak mangga lagi langka, sirsa kadang kan memang langka juga sirsa. Nah, saya usahain cari. Jadi sampai kemana tuh Mbak? Kalau lagi kosong? Waktu itu pernah sampai keliling Jambi ya, saya keliling nyari sirsa waktu itu sampai malam.
sebenarnya memang nggak dapatnya sama sekali, baru saya kasih tahu sama konsumennya, Mbak maaf, saya bilang gitu, memang produksi buahnya memang belum dapet. Nanti kalau seandainya udah dapet, pasti saya kabarin gitu. Terus respon konsumennya gimana, Mbak? Oh ya udah nggak nggak apa-apa. Iya. Tetap balik tapi ya Iya. nggak merajuk ya, Mbak. Tetap kan kita kasih kabar sama konsumennya bahwasanya memang bahan bakunya memang belum ada gitu. Kalau seandainya memang sudah ada, nanti pasti kita bikin, kita kabarin, itu aja sih. Di minuman ini kan udah banyak juga pemain di minuman, Mbak ya. Bagaimana sih ngatasin persaingan? Apa sih yang membuat produk Mbak berbeda sih, yang unggul lebih daripada yang lain? Kalau itu tergantung sama konsumennya ya. Memang banyak di luar sana usaha-usaha minuman juga yang lain seperti jus, itu kan dari buah juga. Tapi yang untuk dari yang saya membedakannya itu dalam kemasan, terus juga bisa disimpan di dalam freezer atau bisa ditahan lama kayak gitu kan. Terus juga dia pakai jelly. Itu aja. Pakai jelly, karena yang lain biasanya jusnya aja nggak pakai jelly. Jadi itu juga berarti konsumen ada nggak yang pesan, Mbak nggak mau pakai jelly atau ada request khusus gitu? Alhamdulillah nggak ada Nggak sih. dapat, emang jelinya juga dicari-cari. Iya. Mbak Elita, kalau Mbak Elita apakah ada menjalin kolaborasi juga bersama UMKM lain atau dengan instansi terkait lainnya, Mbak? Ada. Dengan siapa aja tuh, Mbak? Saya bekerja sama itu dengan desainer juga, dengan teman-teman yang lain, sesama pengrajin batik. Berarti selain dengan desainer juga dengan perajin batik itu nggak takut, Mbak? Nanti kesaing lah, kan sama-sama batik nih, Mbak Elita. Nggak takut kesaing, Mbak Elita? Enggak lah, Mbak. Enggak ya? Kita sama-sama mempertahankan budaya kita, baik. Kerinci Kota Sungai Penuh. Biasanya kalau kolaborasi sama perajin batik yang lain itu kolaborasinya seperti apa, Mbak? Berkolaborasinya misalnya setiap bulan itu kita mengadakan satu perkumpulan. Yang mana bagaimana caranya batik kita Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu kedepannya lebih maju lagi. Berarti sama-sama untuk memajukan batik dari Sungai Penuh, Mbak ya, apalagi batik incungnya. Jadi nggak takut ya kesaing, dia sama-sama batik incung nih, saya juga batik incung, nanti disaingin, nggak ada gitu, Mbak ya, Nggak ada. Malah saling membantu ya, bagus berarti memang. Ya, saling membantu. Kalau Mbak Lita tuh biar konsumen pelanggannya tetap sama Mbak Lita nih, gimana sih langkah-langkahnya, strateginya? Kalau dari segi batik Karangstio ini kami selalu mengutamakan itu. Di samping itu tergantung mendapat diskon seandainya banyak pesan. Ada juga kita menjaga mutu. Berarti Dan juga memberi diskon-diskon seandainya memesan lebih banyak. Baik, berarti selain ngasih diskon yang banyak, juga mutunya tetap dijaga, Mbak Lita ya, meskipun lagi pesanan lagi banyak nih, mutunya tetap, kualitasnya tetap yang baik terjaga, Mbak ya, nggak asal-asalan ngerjainnya, Mbak Lita ya. Ya, kalau kita lebih menjaga mutu dan kualitas, tergantung konsumennya lagi. Kalau untuk warna ini tuh ada warna alami atau warna kimia gitu, Mbak? Ada pewarna alami juga nggak? Ya, kalau kita di sini pakai warna sintetis, sintetis. Kalau alami belum? Ya. Baik. Belum, Mbak ya. Mbak Elita, kalau untuk pembuatan batik itu berapa hari sih, Mbak? Kalau untuk kalau sini mengerjakannya per 10 potong, Mbak. Oh, per 10 potong. Berapa hari itu? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Untuk 10 potong. Untuk 10 potong 3 hari, dibantu dengan karyawan 7 orang, Mbak ya? Ya. Baik.
Nah, saya ke Mbak Hamidah lagi nih, Mbak Hamidah. Kalau Mbak Elita tadi juga apa namanya dibantu karyawan, itu biasanya kalau di rumah dibantu juga nggak sama orang rumah? Paling suami sih. Suami yang bantu, Iya. bantu apa kerja suaminya? Paling bantuin cuci botolnya. Oh berarti prosesnya botol dicuci dulu. Iya, benar. Gimana sih prosesnya, Mbak? Ya dari awal kita untuk botol kita tetap kita cuci dulu, walaupun memang tampak bersih memang dari ini dari balnya, tetap kita cuci dulu. Terus misalnya nanti potong-potong buah untuk di blender kayak gitu. Nanti kalau misalnya sudah di blender, baru kita tambahin susu dan lain-lain, bahan yang lain. Oh, berarti suami bantuin di itu. Kalau packing? Packing sendiri sih. Packing sendiri. Iya, paling merek. Merek. Nah kan Mbak jualnya secara daring ya, secara online. Itu apakah konsumen yang ke rumah Mbak atau ketemuan atau Mbak yang nganterin? Ada juga yang datang ke rumah langsung kalau misalnya memang yang tahu di rumah kan. Tapi ada juga yang kayak konsumen, Mbak saya tinggal di sini, boleh minta anterin? Boleh, kasih kita anterin. Ada tambahan biaya nggak tuh kalau diantar? Insya Allah enggak. Enggak ya? Boleh nih. Di mana alamat Selincah ya? Di Selincah. Antar Kauderi berarti gratis juga? Tergantung pemesanannya berapa. Pesan satu aja gratis nggak, Mbak? Nggak balik modal dari bensinnya. Baik, luar biasa sekali ini. Kalau untuk marketing itu Mbak sendiri juga yang nge-handle? Iya. Nge-handle baik. Ini penasaran lagi, tapi kita harus jeda dulu ya Mbak Hamidah, Mbak Elita. Usai jeda pada berikut dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, masih dengan tema kita UMKM Bergeliat Ekonomi Tumbuh. Dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir, yang artinya kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari kedua orang narasumber kita yang luar biasa hari ini. Boleh yang pertama dari Mbak Hamidah dulu nih, silakan Mbak closing statementnya. Untuk harapan dan kedepannya untuk UMKM muda di luar sana tetap semangat. Walaupun memang usaha kita kecil-kecilan, tapi tetaplah berterus pelan-pelan karena usaha tidak mengkhianati hasil. Baik, terima kasih Mbak Hamidah sudah hadir hari ini. Sama-sama. Selanjutnya dari Mbak Elita, silakan Mbak Elita pernyataan penutup atau closing statement-nya. Ya, saya juga mengajak kepada generasi muda pada umumnya, marilah kita mengalahkan usaha batik kita Kerinci Kota Sempenu dan jangan takut menghadapi tantangan. Mari kita bekerja untuk masa depan generasi muda yang lebih baik. Baik, terima kasih Mbak Lita atas waktunya sudah mau berdialog bersama kami dan juga Mbak Midaya. Terima kasih banyak dan saudara, demikianlah Kabar Jambi kali ini. Semoga semakin banyak generasi muda yang berani dan jangan takut dengan tantangan seperti kata dua orang narasumber kita, dan semoga semakin banyak lagi pelaku UMKM di Provinsi Jambi khususnya, karena melalui UMKM inilah ekonomi kita dapat bertumbuh dan juga banyak menciptakan lapangan kerja di masyarakat yang mana nantinya juga akan berpengaruh kepada perekonomian daerah hingga perekonomian nasional. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karen Utari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.